Ini kayaknya nggak sesuai sama konsep TOD sih. Ini lebih TOD, kelihatannya posternya, cuma nggak tahu kontennya. Itu udah nggak sesuai dengan klaim mereka bahwa ini transit oriented development. Menyunting Kota adalah seri video yang mengajak publik untuk ikut serta dan urun pendapat dalam mendorong transformasi kota menjadi kota dengan mobilitas inklusif dan berkelanjutan. Di episode perdana ini, kami meminta 3 peserta dengan latar belakang teknik sipil dan teknik lingkungan untuk merevisi poster-poster kawasan yang dilabeli Transit Oriented Development atau TOD. Pengembangan yang fokusnya itu shifting prioritas transportasi masyarakat itu dari yang base ke kendaraan pribadi lebih ke kendaraan umum, mengumpulkan fasilitas-fasilitas yang biasa kita perlukan di satu area dan lokasinya itu dekat sama public transportation hub. Perencanaan suatu kota yang lebih ke human centric, bisa berkaitan ke banyak konsep-konsep lain yang misalnya ke area transit, transportasi publik terutama ya, sebenarnya itu kan jadi instrumen-instrumen penting juga ya yang perlu ada di TOD. Suatu konsep yang gunanya tuh untuk kayak meminimalisasi masyarakat berpindah gitu. Jadi dalam satu wilayah dibuat ada semua jenis fasilitas yang dibutuhin. Kalaupun perlu pergi, hanya butuh jalan. Buka ke atas dulu. Kalau pakai spidolnya, garis. Apapun aku coret ya. Melihat luasnya dan jarak dari gerbang, terus ke taman, ke sekolah, maupun ke masjid, dan ke bisnis distriknya sendiri, jaraknya menurutku cukup jauh. Kalau cuman sebatas mereka bisa meletakkan beberapa tempat, jadi dalam satu gated community, itu kurang bisa dikatakan sebagai integrated township. Jadi saya yakin nggak ada kendaraan umum di dalam satu areanya kan, pasti tetap harus menggunakan kendaraan pribadi. Berbeda dari integrated township yang dijanjikan. Ketika memang dia ngepromotnya adalah area residensial dekat dengan MRT misalnya sama KRL. Nah di situnya TOD-nya mungkin masuk nih Mbak. Justru kebalikannya ketika dia branding lagi dekat juga nih sama exit tol. Padahal kan sebenarnya TOD ngarepin orang-orang berpindah ini ya Mbak, bahwa pakai apa transit daripada moda pribadi gitu. Ini kayaknya nggak sesuai sama konsep TOD sih. Harusnya lebih kayak untuk jalan gitu daripada kendaraan pribadi. Nah, harusnya di sini ditambahin kayak jalur untuk sepeda. Seharusnya area-area ini karena udah ada pusat perbelanjaan, udah ada kawasan komersil, itu harusnya bisa dijangkau jalan kaki, nggak perlu naik mobil. Ini kayak berusaha ujian ya Mbak. Mungkin pertama kali ngeliat ini aku rada-rada percaya nih TOD karena dia fotonya orangnya jalan kaki. Dari gambar juga dia ngeliatin, ada area komersial. Udah ada opsi buat transit, ada shuttle, ada stasiun, jadi opsi transport umum yang bisa kita pakai. Di dalam kawasan ada pusat perbelanjaan, hotel, kawasan komersil. Areanya sudah mix. 40 menit ke Jakarta. Ini tapi nggak tahu ya 40 menit via apa sebenarnya. Kalau ini bukan TOD deh, kalau aku nangkepnya. Karena ini jatuhnya ya udah deket dari public transport. Tapi bukan dalam satu kawasan ada semua fasilitas yang kita butuhkan. Ini lebih ke deket ke stasiun-stasiun gitu deh. Terkait tol gitu, aku nangkepnya itu bukan TOD. Jembatan, underpass, iya bukan TOD juga. Ini kayak infrastruktur yang well developed aja instead of TOD. Langkah dari Jakarta, aku mikirnya kalau TOD harusnya udah nggak usah kemana-mana, nggak perlu kayak ke Jakarta atau kemana. Jadi ini harusnya bukan highlightnya. Di sini kan premis TOD-nya karena areanya itu terkoneksi dengan stasiun ya. Dan dia ada pusat shuttle. Saya asumsikan ini shuttle berarti yang bisa membawa dari stasiun ke area sekitar dari tempat ini. Jarak dari stasiun yang dibilang mengintegrasikan area tersebut ke kawasan komersialnya sendiri kan di sini jauh ya Kak. Jadi jaraknya itu menurutku tetap penting sih untuk diperhitungkan.
Setelah melihat suntingan terhadap poster-poster iklan perumahan ini, kami mengundang para ahli dan praktisi untuk mengulas lebih dalam pemaknaan konsep TOD. Halo, nama saya Elisa Sanujaya. Saya adalah salah satu pendiri dan juga Direktur Rujak Center for Urban Studies. Rujak Center for Urban Studies adalah lembaga riset tindakan yang bergerak dalam isu perkotaan, di mana kami bekerja bersama dengan masyarakat, melakukan koproduksi pengetahuan untuk mendorong perubahan menuju kota adil dan lestari. Kalau kami melihat TOD adalah suatu konsep pengembangan kawasan, di mana masyarakat yang tinggal di situ dapat beraktivitas dan bergerak kemana-mana dengan menggunakan moda transportasi yang berbasiskan jalan kaki, sepeda, dan juga dengan transportasi publik. Bagaimana dalam satu pengembangan tersebut ada berbagai macam kegiatan di mana orang dapat bisa berpindah dan menemukan segala macam pelayanan dengan menggunakan jalan kaki maupun dengan sepeda atau transportasi publik. Tentu saja salah satu backbone-nya adalah warga sebaiknya tinggal di tempat tersebut dan memiliki kepadatan yang cukup. Halo, nama saya Deliani Siregar, biasa dipanggil Anggi. Saya Urban Planning and Inclusivity Manager dari ITDP Indonesia. Saya di ITDP Indonesia bersama dengan tim membantu untuk banyak mengerjakan isu terkait dengan Sustainable Urban Development dan inklusivitas, dan juga untuk isu-isu non-motorized transportation, spesialnya di pejalan kaki. TOD atau Transit Oriented Development itu, kalau di ITDP karena kita mengeluarkan Transit Oriented Development Standard atau TOD standar, sekarang sudah versi 3.0, intinya TOD itu adalah area atau kawasan yang dibangun atau dikembangkan, tumbuhnya bersama dengan keberadaan transportasi angkutan umum massal, yang areanya kemudian jadi berkembang, jadi ada pemenuhan, pemadatan, kemudian juga areanya jadi mix, dapat ditinggali oleh banyak orang. Yang menarik tuh tadi teman-teman bisa mengenali gitu ya, bahwa dari poster-poster itu hampir semuanya diragukan ke TOD-annya. Memang yang perlu dikritisi adalah kata-kata kayak pilihan kata selangkah dari TOD, selangkah menuju Jakarta. Penitik beratannya adalah mengembalikan atau membawa orang kembali untuk dapat tinggal di dalam kota. Mereka itu sudah cukup kritis ya, menyadari bahwa TOD dilakukan sebagai merek, bukannya sebagai konsep pengembangan yang betul-betul ada gitu. Jadi dengan sadar misalnya mereka melihat kok ada gerbang tol kayak gitu ya. Sementara kalau TOD kan yang diprioritaskan justru transportasi massal. Itu sebenarnya mengingatkan saya pada konsep greenwashing gitu, yang sedikit-sedikit tempel arsitektur hijau, walaupun kalau dilihat lagi ya jangan-jangan cuma cat hijau. Jadi kalau misalnya boleh memakai, ini seperti TOD washing gitu, di mana sedikit-sedikit menempelkan TOD, dia tidak melaksanakan sesuatu yang memang inti dari konsep tersebut, tapi hanya memakai atau meminjam istilahnya saja. Sebenarnya teman-teman di TDP juga sempat bikin beberapa postingan gitu ya, dan juga publikasi terkait salah kaprah TOD. TOD ini punya saudara kembar tapi tak serupa gitu ya, sama tapi nggak sama gitu, namanya TAD gitu atau Transit Adjacent Development. Nah, biasanya TOD yang sekarang dibuat jualan itu sebenarnya lebih mirip ke TAD instead of TOD itu sendiri. TOD sendiri itu sebenarnya tumbuh karena ada concern, kekhawatiran kota ini tuh semakin tidak bisa compact. Orang tuh tinggalnya semakin jauh dari kota. Nah, TOD yang terjadi sekarang itu. Nah, takutnya kalau salah kaprah ini teradopsi gitu ya, jadi salah satu bentuk peraturan, dilegalkan lah ya, kemudian diiyakan semua konsep TOD itu iya itu TOD, iya itu TOD gitu kan. Itu takutnya ya nanti membuat orang tidak benar-benar merasakan keuntungan dari TOD yang seharusnya. Kalau saya mau memperkenalkan lebih lanjut gitu ya, kalau kita ngomongin TOD, istilah dari 15 minutes neighborhood itu sebenarnya bentuk lain yang sama saja dengan TOD gitu. Ini satu hal terobosan yang mungkin menerjemahkan kembali, membantu mendefinisikan kembali apa itu TOD sebenarnya. Mungkin saja nanti di Bandung dengan kereta cepat itu kan ada hendak dibuat salah satu kota yang akhirnya nggak jadi stasiun, itu kan konsepnya TOD gitu kan ya. Jadi memang mereka tuh prinsipnya hendak mendompleng dari keberadaan transportasi publik tersebut, tapi tidak serta-merta pengembangannya berbasiskan itu gitu. Sementara sih saya ngelihatnya trennya masih di Jabodetabek Punjur gitu ya, lebih padat proyek-proyek transportasi massalnya gitu.
selain di kota lain. Kalau ada di kota lain juga, jangan-jangan dia masih hanya berkisar pada lokasi yang dianggap dekat dengan stasiun atau apapun gitu. Misalnya pada saat merencanakan MRT koridor berarti Ancol Barat, mungkin Ancol sampai Lebak Bulus itu kan memakai studi tahun 70-an ya sebenarnya ya. Kawasan utara situ misalnya Kota Tua, sebagainya, Glodok dan sebagainya itu memang masih padat penduduk. Tapi sekarang berpindah kan. Itu kan sebenarnya tren yang juga bisa diikuti oleh tata ruang gitu. Apakah di situ didorong agar kepadatan lantainya tinggi? Tapi nyatanya kan enggak. Rencana transportasinya itu tidak mengikuti kemana si orang itu sebenarnya sekarang tinggal gitu. Ketika perencanaan transportasi tidak match dengan tata guna lahan, perencanaan guna lahan, yang ada semakin membuat kesenjangan itu bisa jadi ada. Artinya kelompok rentan perkotaan itu semakin rentan lagi terhadap dampak aktivitas perkotaan. Jadinya TOD itu buat orang lebih banyak bisa tinggal di dekat area yang dilayani oleh transportasi umum massal. Di situ orang itu untuk mencapai layanan dasar itu bisa dilakukan dengan berjalan kaki dan sepeda. Ketika perencanaannya direncanakan secara terpisah, parsial, tidak terkait satu sama lain, yang ada yaitu tadi orang jadi nggak bisa tinggal jauh gitu ya. Orang nggak bisa tinggal dalam kota. Tinggal di luar kota atau pinggiran kota, biaya transportasinya mahal. Ada keengganan untuk melakukan pembangunan yang sudah berhimpitan dengan existing development. Banyak teman-teman yang melakukan studi, misalnya salah satunya Rujak gitu ya, punya studi yang mengatakan bahwa sebenarnya pemanfaatan lahan di Jakarta itu masih belum efisien gitu. Artinya masih ada kesempatan untuk menambah lagi fungsi efisiensi utama dalam konsep hunian gitu untuk bisa orang tetap tinggal di dalam kota. Orang menghindari konsep untuk infill development. Ya udah jadinya lebih baik mending bangun kota baru aja deh. Kemudian dikritisi karena kota baru tersebut masih melempar fungsi utama layanannya itu ke Jakarta. Rencana transportasi dan rencana tata ruang itu dikerjakan oleh kalau misalnya di kementerian itu dua kementerian yang berbeda. Kalau dia di kota, bahkan rencana detail dan rencana yang tata ruang yang master plan itu bahkan dikerjakan oleh dua dinas yang berbeda sama sekali gitu. Seringkali begitu. Sebenarnya perubahannya ini terjadi secara gradual. Di tiap gubernur tuh mereka ada upaya gitu untuk memadatkan Jakarta di pusat-pusat tertentu. Di eranya Pak Jokowi gitu ya, dia mulai dengan bahwa hunian boleh 3 lantai gitu. Itu untuk mengakomodasi rumah-rumah yang sempit. Masuk lagi ke eranya Basuki, mulai ada perubahan di mana rumah susun umum itu boleh dibangun di mana saja asal bukan di RTH. Intinya untuk mendorong perubahan, untuk mendorong supply gitu kan. Nah lalu masuk lagi ke Gubernur Anies gitu ya. Gubernur Anies misalnya di revisi EDTR akhirnya mengakui tipe yang multi family housing gitu ya, di mana ya istilahnya cakepnya kayak flat gitu, kayak di luar negeri gitu ya. Nah itu bisa maksimal 4 lantai, luasnya lahannya juga melihat bahwa kenyataan orang Jakarta bukan tuan tanah yang punya tanah besar-besar gitu. Jadi cukup 250 meter persegi boleh bangun flat dan sebagainya. Nah, itu secara tata ruang. Nah, sayangnya Jakarta walaupun punya kemampuan fiskal yang besar, dia tidak menggunakan kemampuan fiskal yang besar itu untuk mendorong pertumbuhan banyak hunian yang basisnya warga ataupun komunitas. Statistiknya sendiri menunjukkan bahwa 70% hunian itu diselenggarakan secara swadaya gitu. Yang beli dari developer itu di bawah 2 digit gitu. Nggak sampai 10% gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin idealnya TOD harusnya dibangun di dalam kota itu sendiri. Mengembangkan TOD ya silahkan, asalkan warga yang tinggal di situ benar-benar tinggal kerja hidup di kota itu. Ini kan saya memilih katanya pengembangan, bukan pembangunan gitu. Kalau pembangunan itu umumnya kan membangun sesuatu yang baru. Mengembangkan berarti kita sudah punya aset yang ada gitu, udah terbangun. Lalu gimana arahnya ke depannya? Misalnya kita ngelihat beberapa contoh TOD yang ada di Jepang gitu ya. Walaupun dia membangun kota baru, transportasinya udah ada atau sudah jadi atau dijadikan sebagai konsep bersama-sama dengan pembangunan transportasinya.
finansialnya juga dari pengembangan kota baru itu. Dan juga kalau di Hong Kong misalnya MTR juga dia sebagai pemilik tanah terbanyak. Pada saat dia mau membuka jalur transportasi baru, ya dia sekalian membuka, kami punya suplai rumah segini, dia jual juga suplai rumahnya untuk membiayai relnya itu gitu. Tapi 8 prinsip itu harus diimplementasikan keseluruhan gitu. Nggak bisa aku mau nerapin 3 aja dari 8. Jadi jangan dijual jalannya aja atau dekat dengan transportasi publiknya. Karena kata dekat itu sudah berarti indikasi kesalah ke TAD. Yang harusnya terjadi adalah pembangunan TOD ya benar-benar orientasi pengembangan kawasannya itu karena ada si stasiun transportasi publiknya itu. Angkutan umum massal jangan dilimitasi hanya misalnya rail base transport. ITDP itu juga banyak mendapatkan informasi-informasi yang salah kaprah lebih lanjut itu ketika kita ngomongin transit is a transfer gitu, no gitu Kak. Transit oriented development yang di sini dimaksud, transitnya itu adalah angkutan umum massal. Misalkan ada satu transportasi umum massal gitu ya, itu jadi bisa berpotensi untuk dikembangkan jadi TOD. Sebenarnya teman-teman bisa cek juga di Transit Oriented Development Standard di 3.0 karena jangan sampai di TOD juga ada kasus gentrifikasi. Artinya orang yang bisa tinggal di situ saat ini ketika nanti dikembangkan jadi TOD jadi nggak bisa lagi tinggal di area itu karena harga mahal.